Oke, pada kesempatan ini ya, di penghujung tatap muka kita yang ke-16, maka pada hari ini ya, mungkin walaupun sudah dijelaskan ulang oleh dosen lainnya, tapi ini saya akan menjelaskan tugas dari mahasiswa MM yang untuk kelas B ini, yaitu critical review ya, penugasan UAS ya. Nanti teknisnya adalah mahasiswa nanti akan diberikan artikel atau jurnal penelitian yang terkait dengan bidang keuangan ya, manajemen keuangan lanjutan terutama. Nanti silakan di critical review. Tapi sebelumnya eh, akan saya perkenalkan apa sih critical review di dalam topik manajemen keuangan lanjutan yang up to date yang lagi in saat ini ya. Jadi memang perlu ya. Kenapa nanti memang output dari mahasiswa S2 itu sebenarnya adalah melakukan riset ya, baik itu riset empiris ya maupun riset survei ya. Jadi ini adalah produk dari mahasiswa. Jadi ini juga akan mengangkat mahasiswa karena mahasiswa memang adalah sebagai agen of change, agen perubahan, terutama mahasiswa S2 ya sebagai yang tertinggi ya. Artinya kalau di dalam itu adalah mahasiswa S2 itu adalah mahasiswanya mahasiswa ya. Jadi artinya mahasiswa kuadrat ya. Karena memang levelnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oke, mari kita lihat nanti pada waktu presentasi ya silakan nanti eh, dikritisi artikel itu, silakan dipresentasikan. Anda membuat video, Anda menyajikan kita review dari artikel yang telah Anda kritisi ya. Jadi mungkin pakai jas amatir, kalau mungkin nggak ada jas amatir ya pakai pakaian yang resmi lah, pakai jasnya, saya kira itu ya. Oke, saya mulai. Nah, ini yang harus dilihat oleh mahasiswa ya. Critical review jurnal penelitian manajemen keuangan lanjutan ya. Jadi ini terkait tren topik saat ini apa, metodenya, terus gap penelitian. Gap itu ada celah, celah untuk melakukan penelitian yang terjadi di tahun 2004-2005. Nah, apa sih tujuan critical review itu? Yang pertama, menganalisis tren utama riset manajemen keuangan yang saat ini. Ya, namanya tren berarti yang lagi ngetren, lagi in ya. Yang kedua, Anda mengevaluasi kontribusi teori dan metodologinya kayak apa. Teori dari apa ya? Ya tentu ada teori yang perilaku, ya, behavioral atau teori dari bidang akuntansi, ada agensi teori, ya, ada teori tentang informasi dan sebagainya. Terus metodologinya, ya, cara metodologi itu kita bicara namanya aja metodologi, berarti logi itu kan dari kata logos ya, ilmu ya, metode, berarti ilmu metode. Ya ini yang harus mahasiswa pelajari ya. Tentu sudah diajarkan di mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Yang ketiga, mengidentifikasi celah. Ya, ini yang ketiga ini mahasiswa mengidentifikasi celah. Ya, jadi mengidentifikasi celah ini. Ya, yang ketiga ini mengidentifikasi gap. Gap itu celah. Jadi ada peluang penelitian ya yang bisa Anda dapatkan. Yang berikutnya, bagaimana saran Anda sebaiknya untuk penelitian selanjutnya? Ya, nah, lagi kita perhatikan. Ya, inilah yang perlu diketahui oleh mahasiswa MM yang saat ini, bahwa inilah yang lagi in saat ini, tren topik riset keuangan 2024-25. Ya, yang ini sedang naik daun memang ya, sedang naik daun ya, yang laku di jurnal internasional ya.
yaitu tentang topik digitalisasi dan teknologi dalam keuangan ya, termasuk ini contohnya fintech, finansial teknologi. Jadi sekarang itu memang eranya era fintech ya. Jadi bayarnya tidak perlu tatap muka ya. Jadi melalui online ya pembayarannya ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang ini, tapi ya ini memang ini ada kelemahannya fintech ya. Bisa ada bocoran data, bisa di hacker ya data keuangan kita lah, ini yang perlu kehati-hatian di dalam hal ini. Terus blockchain ya, maupun EA ya, ya ini EA sana ini lagi artificial intelligence ya, lagi in ini ya teknologi keuangan EA ini ya. Yang kedua adalah machine learning ya. Ya, dan berikutnya deep learning di dalam keuangan ya. Jadi sini ini bicara apa ini? Tentang forecasting, peramalan ya, perkiraan forecasting keuangan di masa yang akan datang kayak apa, atau juga prediksi resiko. Ya, jika terjadi saat ini ya, orang banyak melakukan pembayaran secara fintech, finansial teknologi, kira resiko yang akan datang seperti apa yang terjadi, yang jelas tadi sempat disinggung, yaitu ada kebocoran data ya, data kita dihacks ya, atau kita nggak tahu begitu kita memberikan informasi nomor kita ya, HP kita bisa jadi kalau itu kalau hacker yang handal, maka dengan nomor itu mereka bisa mengacak-acak, bisa mengungkap data kita. Ngawang data NASA aja bisa dibobol ya. Kemarin anak SMA dari mana itu data NASA dibobol, apalagi kalau hanya data se-Indonesia ini saja. Yang ketiga topik lagi yang saya jelaskan kemarin ya, pengelolaan manajemen keuangan keberlanjutan ya, sustainable financial management ya. Kemarin sudah saya singgung, termasuk kemarin bagaimana pengambilan keputusan keuangan kemarin ya, sustainable financial decision, pengambilan keputusan uang yang berlanjut. Lah tentu itu perlu menyatukan, mengintegrasikan tiga poin ini ya, environment, sosial, dan government atau tata kelola. Ya, governance ya, tata kelola. Jadi E-nya, E ini adalah environment, S ini sosial, G ini governance, tata kelola. Yang E kemarin sempat saya singgung, itu bagaimana perusahaan itu tidak dalam mencari laba tidak merusak lingkungan. Yang S, bagaimana perusahaan itu dalam mencari laba tetap mempedulikan atau punya tanggung jawab sosial dengan sekitarnya. Lah ini menarik. Nanti Anda bisa ditambahkan variabel ini ESG ini ya. Silakan bisa dicari di banyak ya secara online ini ESG sekarang lagi ngetren memang. Kalau Anda ingin dikenal dan terkenal, maka gunakan yang variabel yang lagi ini. Yang empat lah ini manajemen resiko. Ya semua itu resiko, baik itu resiko operasional maupun financial risk management, manajemen resiko keuangan ya. Karena kemarin sempat saya singgung, resiko keuangan itu ya tak terkait dengan inflasi. Ya, bagaimana uang kita kelola. Kalau inflasi ya nilai uang itu akan turun. Terus nilai tukar mata uang dolar dengan rupiah ya. Ya, dan nilai tukar kurs ya mata uang rupiah dan dolar lah itu berpengaruh juga. Bagaimana kalau kita yang dulunya mengimpor bahan baku dengan standar $1 sama dengan 15.000, sekarang naik menjadi 20.000 per dolar. Sementara kita punya utang 100 dolar. Berarti kita akan ngerokok kocek 5.000 ya. 5.000 kali 100. Ya, kita akan 5.000 kali kali 100 ya, tentu kita akan rokok kocek kita ya 5 juta selisihnya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara mengelola risiko itu dengan melakukan hedging, lindung nilai. Kemarin saya jelaskan ada forward kontrak, ada future kontrak, ada obligasi konvertible, ya, ada translasi mata uang. Lah, itu sudah salah satu masukan bagi mahasiswa. Terus model kuantitatif ya, lagi-lagi sekarang perlu mahasiswa ketahui, tidak hanya regresi ya, yang agak naik sedikit sekarang adalah analisis regresi moderasi. Yang lagi sekarang pakai PLS ya.
pakai metode PLS, pakai SEM ya. Terus yang kelima lagiin juga analisis strategi struktur modal. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau kita ngomong struktur modal, berarti ada yang di golongan pasifa ya. Pasifa itu anggotanya kan kewajiban dan modal atau ekuitas lah. Modal itu ada modal sendiri maupun modal pinjaman ya. Jadi kalau obligasi dan sebagainya ya itu adalah tentunya ada modal ya. Kalau modal eh, saham itu ya itu adalah modal pinjaman ya. Secara nggak langsung seperti itu. Terus kinerja perusahaan ya, masa lagiin sekarang kinerja perusahaan menurun ya karena dampak kemarin penentuan tarif dagang oleh Amerika ya yang dilakukan oleh Donald Trump, Presiden Amerika, sampai semua dunia teracak-acak ya. Cina, Cina berang ya, marah dengan Amerika yang menerapkan dagang 100%, tapi akhirnya bisa selesai ya. Nah, tapi itu dampaknya nggak sependek itu. Nah, bagi perusahaan 1 bulan saja bagi kita yang ekspor ke Amerika akan tertahan. Nah, Indonesia kemarin kan hampir kena ya. Kita hampir kena 65% nggak salah. Akhirnya Menteri Perdagangan itu nego dengan Menteri Perdagangan di Amerika. Bagaimana Pak? Ini intinya kalau segini aja produk Amerika masuk Indonesia akan tarifnya akan kami turunkan. Begitu juga mohon produk Indonesia yang masuk Amerika diturunkan juga. Nah ini topik menarik lagi ini karena berdampak kinerja keuangan perusahaan, laba perusahaan itu aja sudah bikin panik ya. Yang berikutnya adalah nah ini lagi tren metodologinya riset Anda di bab 3 Anda ya. Pendekatan yang sering digunakan saat ini ya. Itu ada bibliometrik atau systematic literature review. Ini systematic literature review sekarang lagi in ya. Ini kayak uh, semacam program ya. Ini bisa Anda temukan nanti di banyak artikel di jurnal-jurnal utama ya, yang terindeks Scopus maupun terindeks Sinta. Terus juga yang kedua episkotatif. Dulu Anda waktu S1 mungkin belajar regresi sederhana, simple regression, regresi berganda. Ini sudah ada kemajuan yaitu pakai regresi panel, pakai metode PLS, SEM PLS, ya, atau WORD PLS, Alder, Crutch, and Machine Learning. Ya. Terus juga yang ketiga metode regresi yang digunakan dalam yang baru untuk resiko dan peramalan tadi, forecasting tadi. Ya, itu lagi tren. Ya. Nah, ini contoh artikel lagi tren saat ini ngomong blockchain teknologi. Nah, ini blockchain di bidang manajemen keuangan. Fokusnya blockchain untuk keterbukaan, transparansi. Ya, jadi sekarang ini lagi in bagaimana bahwa keuangan di pemerintahan utamanya harus transparansi. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di perusahaan swasta atau private company. Bukan hanya di perusahaan milik negara BUMN. Ya. Lagi ini ya. Terus juga efisiensi sistem keuangan. Nah, relevasinya apa? Ya, tentu yang dibahas ini adalah topik tentang teknologi yang banyak dibahas di jurnal keuangan modern. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, di sini kita ngomong critical review ya. Walaupun sudah jelaskan oleh dosen yang sebelumnya, kita review itu ngomong apa yang kuat atau apa yang lebih dari artikel yang kita periksa atau kita teliti ya, yang kita pelajari dan kurangnya apa. Ya, ini kelebihannya. Harapannya adalah topik sangat relevan dengan era digital ekonomi. Maka sekarang banyak istilah-istilah digital literasi atau literasi digital ya. Atau mungkin lagi ada information literasi, literasi informasi ya. Lagi ini ya memang sekarang ini. Yang kedua, metodologinya semakin kuat ya. Itu kelebihannya ya.
dengan kuantitatif maupun EA tool. Ya, sekarang itu ada EA yang untuk melakukan pengolahan data, ya, EA tools, ya. Terus juga kekurangannya. Nah, ini Anda nanti harus mereview jurnal tersebut, mempelajari. Jadi kekurangannya sekarang ini masih banyak studi yang bersifat menggambarkan atau deskriptif aja, hanya menjelaskan, tapi bukan memprediksi. Eh, Mengapa ya prediksi? Kalau kita ngomong prediksi berarti jika ini misalnya ini kejadian ini terjadi, maka di masa yang akan datang mungkin akan terjadi lah. Atau gampangnya prediktif itu lah X, jika X naik, Y kemungkinan akan naik. Ya, ya sekarang ini juga jika sekarang lagi tren penggunaan digital finansial, ya, keuangan digital, maka di akan datang mungkin akan terjadi kenaikan tren juga. Tapi juga gitu, akan banyak terjadi kejahatan digital keuangan. Kita nggak sadar, diam-diam kita dihack, maka rekening kita kosong. Yang kedua, kekurangannya memang ya. Data dan model itu di negara berkembang itu kurang diuji. Ya, data dan model kurang diuji di konteks negara berkembang. Maka di sini harus ada peluang. Ada peluang model-model yang tadi bisa diterapkan di penelitian Anda di Indonesia. Karena Indonesia adalah juga negara berkembang, developing country. Terus ini, ya ini peluang Anda juga. Ini tadi saya jelaskan di awal. Integrasi ESG dan manajemen risiko masih belum banyak diterapkan di seluruh perusahaan, baik itu perusahaan pemerintahan maupun perusahaan milik swasta. Belum menyeluruh. Ini peluang Anda di sini. Jadi tadi saya sampaikan ada variabel ESG dan variabel financial risk management, manajemen risiko keuangan. Jadi ini peluang Anda nanti ya. Silahkan nanti kata kuncinya di Google, klik aja ya, penelitian tentang ESG atau tentang financial risk management atau manajemen risiko keuangan akan keluar semua nanti. Nanti akan dikaitkan variabel lain lah. Itu peluang bagi mahasiswa. Nanti bagian konsentrasi manajemen keuangan nanti untuk skripsinya. Ya. Mungkin saya harapkan di sini nanti yang harapan bisa menjadi masukan bagi mahasiswa pertimbangan. Ya. Nah, ini yang harus Anda setelah Anda mengkaji tadi kelebihan kekurangannya, maka Anda akan ketemu celah penelitian utama. Artinya riset yang masih kurang. Nah, ini topik-topik yang masih kurang ya, link hubungan hubungan antara keuangan dan ke keberlanjutan perusahaan atau corporate keberlanjutan perusahaan. Nah, ini kan sekarang lagi ngomong banyak kemarin saya jelaskan sustainability keberlanjutan perusahaan. Terus juga kedua studi tentang resiko keuangan berbasis data besar, big data. Ya, jadi sekarang ini perusahaan semua data penjualan, data pembeli, ya, data produksi, semua terangkum dalam satu data besar ya, namanya big data. Nah, ini lagi tren ya, lagi tren. Nah, ini sekarang Anda akan meneliti bagaimana resikonya big data ini. Itu peluang Anda. Terus sekarang dengan situasi pasar dunia yang tidak menentu, baik pasar keuangan maupun pasar modal ya, karena memang perang Rusia dan Ukraina belum berakhir. Tentu Eropa masih gonjang-ganjing. Kondisi di pasar keuangan, pasar saham juga masih belum stabil. Terus juga dampak perang dagang Rusia dengan China ya, itu juga masih berdampak sampai sekarang ya. Ya tentunya pertumbuhan ekonomi dunia sekarang masih melambat ya, tidak sampai 5 digit sampai 7 digit persen. Nah, ini Anda bisa menggunakan peluang model prediktif yang robust dalam situasi pasar.
Nah, setelah Anda melakukan gap tadi, Anda punya topik penelitian yang akan datang. Nah, setelah Anda melalui gap penelitian nanti ada celah yang Anda di sini Anda bisa melihat ya. Anda bisa topik yang menarik sekarang adalah pengaruh teknologi blockchain pada efisiensi keuangan perusahaan. Nah, ini juga yang kedua juga jadi topik Anda menarik ini model artifisial buatan, kecerdasan buatan untuk prediksi potensi gagal bayar di UMKM. Itu potensi para pelaku UMKM itu ngemplang nggak bayar kreditnya. Nah, ini bisa terapkan di UMKM. Yang ketiga, dampak ESG metrik terhadap kinerja keuangan jangka panjang perusahaan. Ini peluang Anda ini menarik ini ya. Anda ini nggak kata kunci, cek klik aja ini di Google akan keluar. Terus yang keempat, analisis resiko keuangan menggunakan real world big data. Ini menarik. Ya, Anda pakai big data tadi ya, big data mulai produksi, data penjualan, data pelanggan, semuanya di satu ya. Nah, resikonya bagaimana? Ya, nanti maka Anda bisa memprediksikan. Terus yang eh, berikutnya ini adalah contoh tugas Anda nanti ya. Ini adalah poin-poin ya, penulisan critical review. Ini poin-poinnya tolong ya. Nanti bab satu itu pendahuluan dan konteks topik. Nanti Anda nanti membuat PowerPoint seperti ini. Yang pertama, slide pertama misalnya pendahuluan dan konteks topik. Topiknya apa sih, tentang apa? Yang kedua, jadi maksudnya topik yang dari jurnal atau artikel yang Anda lihat, yang Anda pelajari. Yang dua, tujuan dan ruang lingkup review. Ya, tujuan Anda dan ruang lingkup reviewnya Anda itu apa di dalam artikel yang Anda lihat. Terus yang ketiga, metode reviewnya pakai sistematik atau biomatik. Yang keempat, analisis tema dan temuan utama. Yang kelima, evaluasi kritis. Tadi sudah saya singgung, kekuatannya apa, kelebihannya apa dari artikel yang Anda lihat, dan keterbatasan atau kelemahannya apa dari yang Anda lihat. Yang terakhir, yang slide ke-6, gap penelitian. Ya, celah penelitian yang bisa Anda dapatkan dari setelah Anda melakukan poin 1-5, apa kira-kira? Terus rencana riset tesis Anda di masa yang datang apa kira-kira setelah Anda mempelajari itu. Jadi seperti itu ya.